Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang percaya bahwa di balik tirai sejarah ada banyak kebenaran yang sengaja ditutupi dengan berbagai alasan. Bahkan ada juga hanya sebuah mitos yang tidak benar. Manusia telah memulai kehidupannya di bumi sejak ribuan tahun silam yang menciptakan sejarah panjang mencakup berbagai peradaban yang menarik untuk diketahui. Uniknya, terdapat beberapa cerita sejarah dunia yang disembunyikan dan tak diketahui kebenarannya, dan juga terdapat banyak teka-teki yang belum terpecahkan sampai sekarang dan selalu mengundang rasa penasaran dan masih menjadi misteri hingga kini. Harap tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kisah-kisah yang akan saya sebutkan ini hanyalah sebuah konspirasi atau cerita bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Sebab kita tidak pernah tahu bagaimana cerita manusia di zaman sebelumnya. Kali ini saya akan menceritakan kisah ringkas, asal-usul tentang kota Atlantis. Bagaimanakah kisahnya? Simak videonya. Atlantis adalah sebuah pulau besar yang dikatakan terletak di seberang pilar Hercules. Sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar. Konon, kota ini merupakan pusat dari sebuah kekaisaran yang sangat maju dalam hal teknologi, militer, arsitektur, dan budaya. Menurut Plato, Atlantis didirikan oleh dewa laut Poseidon yang jatuh cinta pada seorang wanita manusia yang bernama Kleito. Dari hubungan mereka itulah lahirlah 5 pasang anak kembar laki-laki. Kemudian Poseidon membagi pulau itu menjadi 10 kerajaan. Kerajaan tersebut masing-masing diperintah oleh anak-anaknya. Salah satu putranya yaitu anak sulung bernama Atlas. Kemudian ia diangkat menjadi raja tertinggi di pulau itu dikarenakan berdasarkan namanya, yang akhirnya kota itu diberi nama Atlantis. Atlantis digambarkan sebagai surga dunia, tanahnya subur, sumber daya alam melimpah, dan teknologinya jauh lebih maju dibanding bangsa lain pada masa itu. Mereka membangun kuil-kuil megah, sistem kanal yang canggih, serta istana-istana yang terbuat dari logam langka seperti orichalcum. Namun seiringnya waktu, bangsa Atlantis menjadi serakah, arogan, dan tamak. Mereka mulai melupakan nilai-nilai luhur dan bertindak melampaui batas, berusaha menaklukkan wilayah lain, termasuk Athena. Dalam kisah Plato, bangsa Athena kuno menjadi satu-satunya yang berhasil menahan serangan Atlantis. Dewa-dewa pun murka atas kesombongan bangsa Atlantis. Sebagai hukuman, mereka memutuskan untuk menghancurkan pulau itu dalam satu malam yang mengerikan. Terjadi gempa bumi dahsyat dan banjir besar, dan dalam sekejap seluruh pulau Atlantis tenggelam ke dasar laut, hilang dari sejarah dan hanya tersisa dalam legenda. Meskipun tidak ada bukti arkeologis pasti yang menunjukkan keberadaan Atlantis, namun banyak peneliti, penulis, dan pemburu misteri berspekulasi bahwa Atlantis mungkin adalah interpretasi alegoris Plato tentang kehancuran moral suatu bangsa. Lokasi keberadaan kota Atlantis sampai sekarang ini belum diketahui keberadaannya. Banyak orang mengatakan lokasinya bisa jadi berada di Mediterania, Laut Karibia, atau bahkan Antartika. Kisah Atlantis tetap menjadi salah satu legenda paling menarik dalam sejarah umat manusia. Apakah Atlantis benar-benar ada atau hanya dongeng filosofis? Kisah ini tetap menginspirasi banyak karya sastra, film, dan penemuan arkeologi.
Demikian ringkas asal-usul kota Atlantis yang hilang dalam sehari semalam, namun tetap menjadi tanda tanya besar yang menggantung di benak banyak orang. Misteri-misteri ini terus memicu rasa ingin tahu, menciptakan spekulasi, dan akan terus mendorong manusia untuk mencari jawabannya, walau mungkin kebenarannya tidak akan pernah terungkap selamanya. Ataukah kisah-kisah tersebut hanya mitos belaka yang tidak ada kebenarannya? Namun, itu hanya menjadi rahasia Tuhan yang Maha Esa. Tentunya saat ini kita sangat bersyukur karena telah berada di zaman yang serba yang tidak ada menjadi ada, dan apapun kebutuhan kita selalu ada dan tersedia. Maka tingkatkanlah iman dan kualitas ibadah kita kepada Tuhan Sang Pencipta, agar kita selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan lahir batin, dan rejeki yang melimpah. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.